Oke, silakan yang mau bertanya. Silakan. Tadi Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Tadi Bapak bilang ujian Tuhan itu ada 2, bahkan 3. Mungkin ini nggak dengar atau apa. Oh begini, soal-soal ujian itu minimal 2, maksimal 3. Jelas, Heng? Soalnya apa aja? Kenapa? Soalnya apa aja Pak? Loh. Soalnya apa Pak? Ya ini tadi Lukas 16 itu. Lukas 16 ayat 10 sampai 12 itu 3 soal. Untuk menguji kedewasaan kita. Itu. Iya Pak. Ya, jelas ya. Nanti cari di Ya, perjanjian lama ada 2, ada 3. Pokoknya maksimal 3, minimal 2. Soal-soal yang Tuhan Yesus berikan di sekolahnya, kita sebagai murid-muridnya. Ya. Lagi? Ya, Yang dari Instagram kalau mau tanya juga boleh. Ya, ayo. Cepat. Ada yang mau tanya silakan. Ya deh, tanya deh. Silakan Pak Rino. Ya, Pak, ini jadi masalahnya kalau misalnya harta ini kita itu kan diuji satu dikasih harta dari orang lain tanggung jawab. Berarti itu seperti kayak pekerjaan gitu ya, sama Iya. atau apa lagi. Terus yang kedua, kalau kita dapat uang gitu, berarti itu nanti Tuhan lihat kita pakai buat apa gitu. Iya, betul. Ya Tuhan apa buat senang-senang sendiri. Yang maka itu bisa berkata cukup. Ya. Kenapa Tuhan bisa Terus berkati yang ketiga, Papa Mas, sampai begini? Karena bisa berkata cukup. Kalau ada lebih selalu ingin berbagi. Ya kenapa? Lino? Yang ketiga, tadi saya lupa. Yaitu harta orang lain. Kita dipercaya dipinjami harta orang lain. Bagaimana? Ya. Lulus atau enggak? Oke, makasih Pak. Ya. Itu ada pertanyaan Pak Yefta. Ayat mana itu? Pak Yefta? 1 Korintus pasal 14 ayat 20. Ya. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Ya, anak-anak kan nggak ngerti kejahatan. Bahkan di hidup anak-anak nggak ada rasa jahat, itu nggak ada. Ya, itu hebatnya anak-anak dalam kepolosan ketulusannya. Itu ya Pak Yefta. Jadi dewasa, ya di dalam pemikiran. Ya. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu. Ada? Kemudian sambil nunggu yang lain. Di Instagram ada enggak? Kalau enggak ada, saya tanya itu. Ya, belum ada. Ya. Ya, pertanyaannya begini. Apa sih yang membuat anak-anak Tuhan itu sulit sekali untuk bertumbuh ya? Padahal hampir setiap hari ke gereja, hampir setiap hari ibadah, hampir setiap hari dengar khotbah, bahkan sudah sekolah teologi ya, mungkin S1, S2. Tapi kok sepertinya sifat kanak-kanak itu masih kental sekali atau kentara sekali. Nah, apa yang membuat orang itu sulit sekali bertumbuh gitu Pak Dian? Karena kebanyakan kita lihat seperti itu. Oke. Saudara, faktanya itu karena tanah hatinya, motivasi hatinya yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka itu tadi kita bahas di Yohanes pasal 2, 23, 24. Motivasi hati kita dalam mengiring Tuhan, berjalan bersama Tuhan itu apa? Saudara bayangkan, ya, Petrus, ya, Yudas, Thomas. Saudara perhatikan, saya ambil 3 contoh ini dulu. Yudas, Petrus, ya, Thomas. Mereka diajar oleh guru yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Mereka dimentori oleh mentor yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Mereka dipimpin oleh seorang leader, pemimpin yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus. Saya ulangi. Mereka dimentor, dipimpin, ya, digembalakan, diajari oleh orang yang sama. Jadi Yudas bunuh diri bukan karena dia salah dipimpin, ya.
Nah, mereka dipimpin, diajar, dimentor, digembalakan ya oleh satu guru yang sama. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Bisa yang satu nantang, sebelum aku masukkan jariku ke lubang bekas paku, aku nggak percaya. Yang satu bisa menyangkal sampai 7 kali, Petrus itu bukan 3 kali. Yang satu malah bisa bunuh diri. Bukan cuma Pak Beni ya, saya jawab untuk semua kita juga. Saya balik bertanya begini. Kira-kira apakah Petrus, Thomas, dan Yudas mendengar khotbah yang salah dari Tuhan Yesus atau khotbah yang sama? Ya, pertanyaan saya. Khotbah yang salah atau khotbah yang sama? Jawabannya khotbah yang sama. Tuhan Yesus ngajarnya barengan terus kok kepada mereka. Beni, pertanyaanmu luar biasa. Ini harus kita perhatikan. Jadi semua tergantung penerimaan kita. Motivasinya apa? Maka itu Yohanes 2 tadi luar biasa. Ya. Soal buah nggak ada namanya di Alkitab, jadi nggak perlu dibahas ya. Dan tanya di Instagram, buah yang pengetahuan baik dan jahat itu nggak ada namanya, oke ya? Nah saudara, justru lewat kisah Petrus, Thomas dan Yudas, maka kita harus belajar. Yang ngajar Tuhan Yesus sendiri. Nggak ada hari libur, maka itu Sabat juga mereka masih belajar sampai imam-imam ahli Taurat marah. Kamu nggak tahu diri, nggak tahu adat, hukum Musa kamu langgar, Sabat itu harus libur. Bayangkan, nggak ada liburnya, terus nggak pernah diganti oleh guru yang lain, selalu Tuhan Yesus yang ngajar. Dan 24 jam penuh loh sekolahnya Tuhan Yesus, saudara. Karena tinggal sama-sama terus. Selama 3,5 tahun. Jadi, apa yang Pak Beni tanyakan tadi, itu bisa terjadi dengan kita juga loh. Ya. Nah, kalau yang ngajar Tuhan Yesus, orangnya bisa seperti itu hasilnya. Apalagi yang ngajar manusia kayak kita-kita begini. Mau jadi apa ini? Ngerti ya kalimat ini? Wah, ini luar biasa saudara. Firmannya sama. Cuma jatuh di tanah yang bagaimana? Itu masalahnya. Ya, saya mau baca Matius 13. Supaya saudara tahu loh tentang 4 macam tanah hati. Matius 13 ya. Supaya kita tahu 4 macam tanah hati. Mulai ayat yang ke-18. Matius 13 mulai 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Nah, nggak ngerti. Nggak ngerti, saya nggak dijelaskan oleh Tuhan Yesus kenapa. Ya mungkin sebelum datang dengar firman Tuhan sudah dipenuhi dengan macam-macam. Ya, bisa terganggu. Nah, seandainya tadi ya sebelum saya masuk ngajar ini, saya tetap nggak dengar kabar kalau saya dapat tiket yang normal, ya, saya pun nggak akan terpengaruh. Konsentrasi saya tetap kepada firman Tuhan. Kalau saya harus bayar 11.200.000, ya sudah, nggak ada masalah. Saya nggak merasa berat, saya nggak merasa rugi. Aneh bukan? Maka itu saudara saya, Paulus Tondo ini bingung. Lihat saya rileks seperti itu. Ya saya tanya, apa sih mana? Kalau memang harus bayar segitu. Walaupun saya belum ada uang,
Tapi toh tadi akhirnya bisa ada orang yang saya hubungi untuk saya bisa pinjam dulu. Begitu saya mau masuk, saya sudah buka itu. Terus saya matikan lagi tadi karena untuk jawab. Jelas ya? Nah, jadi konsep pikiran kita tidak mengerti firman itu karena di pikiran kita sudah ada isi yang lain. Maaf, contoh yang paling gampang. Kalau ada anak muda ke gereja, ya, serindu mendengar firman Tuhan, pasti anak muda itu akan dapat firman. Tapi maaf ya, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Ada nggak orang muda ke gereja karena pacarnya ke situ? Ada. Nah, berarti walaupun dia dengar firman, bisa ngerti nggak yang dikhotbahkan? Enggak, karena pikirannya ke pacar. Enggak salah, karena memang tujuan dia ke gereja untuk ketemu pacarnya. Oke? Maka itu Tuhan Yesus yang ngajar. Kenapa Petrus bisa begitu? Kenapa Thomas bisa begitu? Kenapa Yudas bisa begitu? Tergantung pikirannya, penerimaannya bagaimana. Ya, saya baca lagi ayat 19, Matius 13. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Maaf, ada nggak orang ke gereja mau cari utangan? Ada, karena yang mau diutangi ke gereja. Nah, dia juga ke gereja. Maaf, supaya ngambil hati, supaya dapat pinjaman. Maaf lagi sekali. Maka itu motivasi kita apa? Mendengar firman. Ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ya, ialah orang yang mendengar firman itu. Keren loh saudara. Lihat kalimat terakhir. Dan segera menerimanya dengan gembira. Loh, kan bagus. Setelah mendengar firman diterima dengan gembira, kan bagus. Tapi tidak. Tetapi ayat 21, firman itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Kenapa? Karena tanah yang kedua itu tanah berbatu-batu. Jadi tanahnya tipis. Firman diterima dengan gembira hati, tapi nggak punya akar yang dalam karena tanahnya tipis, banyak batunya. Maka firman itu mati nggak lama. Apa itu batu-batu? Dijelaskan oleh Tuhan Yesus, apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saudara, luar biasa. Dengar firman, gembira hati, tapi nggak berakar, nggak bertahan. Ada penindasan, ada penganiayaan, ada ujian yang berat, ada kesulitan, ada tantangan. Aduh, sudah mulai ngomel-ngomel, maki-maki. Yusuf mengalami lebih dari itu, tapi dia lulus. Ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, ya, menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Mendengar firman, ya, tapi dihimpit oleh duri, semak duri, yaitu apa? Kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Nah, ini motivasi yang salah. Percaya Tuhan Yesus, maka itu hati-hati dengan khotbah-khotbah yang disebut prosperity gospel, Injil kemakmuran, yang khotbahnya cuma kaya, sukses, berhasil.
Mobil saudara pasti ganti. Waduh, ngeri sekali. Nah, itu firman-nya hilang. Karena kekayaan dunia dan kekhawatiran dunia mengimpit firman itu. Hidupnya fokusnya ke uang dan uang. Ya, ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Mendengar, mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini luar biasa. Jelas ya saudara? Maka itu ayo kita mulai memeriksa hati kita. Jadi pertanyaan Pak Beni tadi, kenapa? Bahkan ada sekolah teologi, kok bisa begitu? Dengar firman, kenapa bisa nggak bertumbuh? Nah, di sini ada 4 macam tanah hati. Kiranya semua kita memiliki tanah hati yang keempat. Suka mendengar firman, motivasinya benar. Jelas Ben? Ya, Godes. Oke, ada yang lain? Ya, silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan di screen, Ben. Di chat. Silakan Pak Jan dibacain. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Johan. Ya. Bagaimana dengan murid Tuhan Yesus yang ribut tentang tempat yang paling utama? Apakah itu termasuk sifat anak-anak? Iya. Itu, Pak. Jelas sekali. Itu Markus 10. Itu sifat anak-anak, rebutan tempat. Ya tuh nggak mau ngalah. Ya, itu dia. Ya, itu saja. Ya, ada lagi Pak Jan? Ada lagi? Ini di Matius pasal 13 ayat 17 sampai 23, ya ayat 23. Itu yang sering dipakai kalau kita disuruh menabur di gereja dan dapat iming-iming ayat ini. Itu salah. Ya, salah sama sekali. Ya. Dapat berkat 30 kali lipat, 60 kali lipat, enak aja. Duit aja yang diomongin. Ya, kalau ada yang tanya, gimana dengan orang yang suka marah-marah, suka mencuri, apa itu masih kanak-kanak? Bukan, itu terikat dosa itu orang. Harus dilepaskan, dilayani. Oke, ada lagi yang lain? Nah, pertanyaan yang tadi Goden, terus apanya yang berlipat katanya? Yang dilipat pengenalan kita kepada Tuhan. Buah-buah hidup kita. Bukan berkatnya double-double. Nah, itu loh, prosperity gospel itu begitu. Itu yang merusak iman. Ya, wih jahat sekali. Saya nek kalau dengar pendeta khotbah tentang ayat 23-nya Matius 13. Saudara, menaburlah. Nanti diberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Enak saja. Enggak. Yang dilipat gandakan adalah buah-buah hidup kita. Pengenalan kita kepada Tuhan. Pertumbuhan hidup rohani kita. Kedewasaan kita. Wah, bertambah-tambah terus. Jelas ya, jadi bukan urusan duit sama sekali. Ya, jadi berkat berlipat-lipat gitu ya. Iya, betul. Firmannya melipat ganda, firman, buah-buahnya. Nah, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Bukan diri sendiri diberkati berlipat kali ganda, bukan. Contoh juga loh, kalau saudara pernah baca Yohanes 10 ayat 10. Aku datang, anak manusia datang untuk memberikan hidup, yaitu hidup yang berkelimpahan. Loh kok otaknya itu duit melulu gitu loh. Maaf saudara. Padahal nggak ada ngomong duit loh di Yohanes 10 itu. Ngomong hidup yang berkelimpahan. Maaf. Jadi bukan duit yang berlimpah, hidupnya. Loh, hidup yang berlimpah itu bagaimana? Nah, orang sakit, hidupnya berlimpah-limpah atau sedikit? Sedikit, karena dia sakit. Hidupnya nggak bisa berguna buat banyak orang. Ayo kita tanya kepada diri kita. Hidup kita bagaimana? Berlimpah-limpah nggak? Sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang. Hidup ini loh saudara, bukan duitnya. Aduh, salah besar. Jadi hidup yang berkelimpahan bukan duit yang berlimpah, tapi buah-buahnya, firmannya. Ya,
Oke, ada lagi? Ya, berarti itu sama dengan konsep yang bilang jadi kepala itu bukan ekor, itu kan sebenarnya bicara tentang keteladanan dan jadi berkat kan itu Iya. seharusnya. Oh, iya, lah kalau semuanya jadi kepala, yang badannya di mana? Itu loh, aduh, maka itulah Iya. Injil kemakmuran itu merusak semua kok dipikir jadi posisi duit. Maaf saudara, harusnya berbagi yang dipikirkan. Ya. Oke, ini ada pertanyaan. Ya, Jika hati kita sungguh-sungguh, maka kita akan dituntun Tuhan ke jalan yang harus kita lalui. Begitu ya, Koden? betul. Yesaya 48. Ya. Jadi ada pimpinan Tuhan yang nyata. Kalau hati kita sungguh-sungguh itu, Tuhan melimpahkan seluruh kekuatannya kepada kita. Jadi nggak rugi kalau hidup bersungguh hati terhadap Dia. Ya. Ya. Ini ada pernyataan, bukan pertanyaan. Banyak pendeta yang buat-buatnya semua ayat kok bisa dibawa ke ujung-ujungnya uang, berkat materi. Pusing pala Berdi katanya gitu. Ya, karena yang khotbah itu mata duitan. Jadi semua ayat ya kelihatannya duit. Ya. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu bertanya langsung aja, enggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, langsung Ayo kita boleh. sharing santai, Pak. Santai tapi serius. Pak Benny, saya boleh tanya. Boleh. Koden, kenapa kalau Koden bilang tadi prosperity church yang hanya kaya-kaya, kok mereka tetap masih ada? Dan juga ada anggota-anggota yang follow them. Iya. Kenapa? Kok Tuhan Yesus tetap memberi Berkat. memberi kesempatan untuk gereja-gereja ini tetap ada hidup di bumi? Kenapa Tuhan Yesus tidak menciptakan murid-murid seperti Koden gitu? Jadi kalau Koden keluar negeri kita tidak kehilangan gitu loh Koden. Ini baru ngomong mau ke Jogja, saya udah mikir nih. Aduh ini gimana Oma, ini gimana? Ada, masih tetap jalan, jangan khawatir. Nah, begini Agatha. Tapi tidak seperti Koden gitu loh. Bukannya saya itu mau Ya, ngomong, ya, saya mau, nanti. mau apa, tapi Iya. that is the truth. Ya, oke. Koden jawab dulu ya pertanyaan pertama. Tuhan kan nggak pernah memaksa orang. Jadi Tuhan nggak bisa nutup gereja-gereja yang salah itu nggak bisa. Tuhan menghargai hak orang. Tuhan bukan diktator kayak Hitler. Memaksa orang, tidak. Itu hebatnya Papa di surga. Jadi gereja-gereja yang prosperity gospel, keinjil kemakmuran, prosperity church, ya pengikutnya pasti banyak. Orang pengen cepat kaya hanya karena berkat Tuhan, bukan karena kerja. Nah, gereja itu pasti rame dengan orang yang punya motivasi. Maka itu tadi kita sudah belajar tentang Yohanes 2, ya. Itu yang penting. Mereka banyak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tahu motivasi mereka percaya hanya ingin dapat mujizat, dapat berkat. Maka itu Tuhan Yesus nggak bisa mempercayakan dirinya kepada orang yang seperti itu. Jadi ngeri loh Agatha, kalau gereja-gereja besar seperti itu Tuhan Yesus nggak bisa mempercayakan diri pada mereka. Aduh, ngeri sekali. Nah, maka itu ayo kita belajar menjadi murid yang benar. Ya, jangan khawatir Agatha, ada Tuhan Yesus yang bisa mengajar kita. Oke, yang lain. Ya, silakan. Saudara bisa langsung. Ayo. Pertanyaan lagi, Koden. Ya, Itu gereja Scientology. ya. Itu apa dari Tuhan Yesus atau mereka mendirikan sendiri dengan mereka punya Doktrin, pikiran atau doktrin. Iya, sudah tutup. Gerejanya sudah tutup. Iya, sudah bangkrut. Iya, gimana? Oh, oke. sudah tutup mereka. Scientology. Karena pengikut-pengikutnya juga orang-orang ternama. Orang-orang pinter, profesor-profesor. Ya. Iya, betul. Oh, oke. Terakhir, Puji Tuhan, sudah tutup. iya, kalau nggak salah Tom Cruise, bintang film itu yang, aduh, pokoknya tutup Iya, sudah. betul. Nah, sudah tutup kok. Puji Tuhan. Ya, Oke, thank you, Koden. ya, you're welcome. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Kalau enggak, ini di Instagram ada yang tanya,
ini pertanyaan sama dari dua orang bahwa kalau hidup itu suka khawatir berarti belum percaya total kepada Tuhan. Betul. Nah, bagaimana untuk belajar mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Ya harus kenal. Sama seperti kita kalau sakit ke dokter yang kita kenal, ya secara psikologis orang itu sudah sembuh hampir 70% sebelum didiagnosa, sebelum diapa-apakan. Karena apa? Begitu ketemu dokter yang bisa dipercaya dan sudah dikenal, maka orang ini pasrah. Dokter, ini hidupku, terserah mau diapain, aku percaya. Nah, maka itu sedih kalau lihat banyak orang rajin ke gereja, orang Kristen, tapi nggak bisa mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Nah, kalau orang itu nggak bisa mempercayakan dirinya kepada Tuhan, maka Tuhan pun nggak bisa mempercayakan dirinya kepada orang itu. Dua-dua rugi. Maka itu ayo, mulai hari ini nggak usah ragu-ragu. Dia papa yang luar biasa. Oke ya? Jadi kesaksian tadi ini luar biasa untuk tiket saya. Saya percaya kok. Papa itu hebat sekali. Jelas? Oke, ada lagi? Tanya lagi, Pak. Ya. Di Amsal 3, Pak, ayat 9-10. Ya. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya. Di pasal 16-nya, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ya. Pertanyaannya? Pertanyaan ini, nah ini Amsal kan ngajari kaya, Pak. Loh, kaya untuk jadi berkat loh. Iya, Pak. Jangan lupa. Nggak boleh stop cuma kaya saja. Enak aja. Lah ya. Ya bacaan itu Amsal 3. Bacakan Amsal 3, 27, 28. Nah, harus lengkap semua. Ya, kalau ada orang perlu ya kita harus bagi. Oh iya, Pak, tak lengkap, Pak. Makanya, nggak lengkap itu. Lalu itu. Awas pengaji. Udah? Iya, Pak. Iya, Pak, siap. Ya, Pak Eki cari aman gak itu, cari enaknya itu. Iya. Bukan nahan. Ayo yang lain. Ini ada yang tanya, bagaimana cara kita percaya buat Tuhan dalam setiap hari? Misalnya membaca Alkitab dalam sehari yang baik bagaimana? Enggak. Jadi percaya bukan dengan sikap agamawi. Ya, kalau saudara ingin baca Alkitab yang gampang, yang baik, baca Amsal. Ya, satu hari satu pasal. Amsal itu 31 pasal. Ya, hari ini tanggal 1 baca Amsal 1. Sampai tanggal 31 habis satu buku. Mazmur itu 150 pasal. Baca satu hari 5 pasal. Maka dalam satu bulan habis 150. Nah, kenapa Amsal dan Mazmur? Itu gambar tanda salib. Amsal itu hubungan manusia dengan manusia. Nah, itu kayu yang horizontal. Ya. Mazmur itu hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, itu kayu yang tegak lurus vertikal. Maka kalau tiap hari kita baca Amsal dan Mazmur, maka salib itu ada di hidup kita. Itu yang paling gampang. Begitu ya. Oke, yang lain silakan. Berarti di komunitas SK ini dibikin aja harus baca itu Amsal sama Mazmur mulai hari ini. Ya sendiri-sendiri aja, nggak usah diatur. 4 hari yang lalu. Iya. Ya beda. Udah mulai 4 hari yang lalu aku dengerin radio, terus saya ikutin deh baca. Ya nggak usah diatur lah. Kita sudah dewasa, kemauan sendiri. Ya, Bade. Ya, kalau bicara soal uang, bicara soal kekayaan, nanti pada akhirnya orang ujung-ujungnya orientasinya seperti siapa itu ya? Yang Ishak atau Iska atau siapa itu? Yang makin hari makin kaya. Iya, Ishak menabur makin kaya. Tambah kaya. Iya. Nah, itu. Bahaya itu, bahaya. Duit aja yang dibahas. Iya. Udah? Tapi seringkali kan orang orientasinya lari ke situ, Pak. Karena pikir bahwa Isa aja bisa sampai seperti itu. Ya, makanya itu harus berubah mulai hari ini. Ya, harus berubah. Saya mau tanya Pak, Ya.
Dari tadi ngomongin duit setan terus ya. Ini ngomonginnya konteksnya agak beda. Gini Pak, kalau tadi dikatakan bahwa salah satu sifat anak-anak itu tidak bisa dipercaya, belum bisa dipercaya, atau belum bisa diberi tanggung jawab, gitu ya. Ya. Pertanyaan saya yang kedua begini, dalam 1 Korintus pasal 3 itu katakan perselisihan kan, tanda tidak dewasa itu artinya perselisihan. Justru yang paling banyak hari ini kan di mana-mana itu masalahnya adalah perselisihan. Itu tanda kedewasaan. Yang saya tanyakan, ada statement bahwa menjadi dewasa itu adalah menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Pertanyaan saya Pak, istilahnya untuk menjadi dewasa itu pilihan atau proses? Prosesnya itu harus kita lewati. Tapi kalau milih nggak mau diproses, ya tetap anak-anak. Jadi pilihan untuk menjadi dewasa itu harus lewat proses. Sedikit, ya hal-hal kecil, uang kecil, terus tambah lagi itu kan proses. Tapi ada orang nggak milih, nggak mau diproses. Tadi kita sudah baca Matius 13, ngeri sekali. Itu loh, sama-sama dengar firman yang sama dari mentor yang sama, guru yang sama. Kok bisa satunya nyangkal, satunya bunuh diri, satunya nggak percaya? Nah itu kan pilihannya. Bagaimana? Jelas ya? Proses dan pilihan bersama ya Pak ya? Oh kalau pilihan harus, kita mau dewasa, kita nggak mau anak-anak. Nah setelah kita memilih jadi dewasa, langsung masuk proses. Soalnya kan ada orang berselisih, ketika dia memilih untuk bersikap dewasa, sepertinya kan langsung kayak instan gitu kan Pak? Oh ya, kalau begitu ada perselisihan langsung dia ngalah, ya memang dia bersikap dewasa, otomatis toh, karena dia nggak mau ribut-ribut. Berarti hari-hari ini banyak yang milih jadi anak-anak ya Pak? Nah itu dia. Nah itu saja yang saya tanyakan, Ya. menjadi koreksi buat kita. Iya betul. Ayo kita jadi dewasa. Saya nggak mau ngalah bocah. Anak kan. Itu dia. Berselisih terus dia udah ngalah. Nyepit. Aku ngalah lu. Semuanya. Ada lagi? Bapak Ibu yang mau tanya silakan, yang tidak mau tanya, saudara yang ngomong ini masuk di sini semua ini audionya. Udah? Ayo. Kalau sudah ya udah. Tidak ada Koden. Nggak ada ya? Oke tutup. Mau tanya Pak Bey, Ya. gimana cara ngadepi di dalam komunitas itu yang masih kanak-kanakan? Ya tergantung dia mau dewasa nggak, ya diajarin untuk jadi dewasa lewat firman Tuhan. Kalau nggak bisa, kalau yang jadi kanak-kanak ketuanya ya apa Mi? Ya salah pilih gitu aja. Yang milih siapa? Yang milih siapa? Kok bisa begitu? Kalau misalnya ini aku contohnya ya, terus aku ketemu kayak gitu, terus aku link boleh nggak? Boleh. Nah, ngapain dipimpin anak-anak? Malah celaka nanti. Ya, sedikit Mi. Ya.